Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arya Abdul Rahmat. Di sini saya akan menerangkan tentang materi optimalisasi sistem pendistribusian JIS. Optimalisasi sistem pendistribusian JIS atau zakat, infak, dan sodako. Optimalisasi adalah upaya untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dengan cara yang bisa dilakukan atau membuat sesuatu tersebut mencapai hasil yang ideal atau optimal. Pendistribusian adalah menyebarkan sesuatu ke beberapa objek atau tempat. Jadi, optimalisasi sistem pendistribusian JIS atau zakat, infak, dan sodako adalah upaya menyalurkan atau menyebarkan kepada orang yang benar-benar berhak menerima secara optimal. Namun, pendistribusian zakat, infak, dan sodako berbeda. Pendistribusian zakat adalah menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul untuk kemudian disalurkan kepada yang memang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam. Sedangkan dana infak dan sodako disalurkan dengan objek yang lebih luas, yakni untuk membantu memberikan bantuan sosial, bencana, membangun fasilitas umum, dan lainnya. Beberapa faktor dalam melakukan optimalisasi pendistribusian. Yang pertama adalah tujuan organisasi. Tujuan organisasi atau lembaga JIS ini biasanya adalah untuk mengumpulkan dan menyalurkan JIS, yakni zakat, infak, dan sodako. Namun, tidak hanya itu, mereka juga bertujuan untuk merubah yang aslinya orang yang menerima menjadi memberi, atau biasanya yang disebut mustahik, kemudian menjadi muzaki. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini sangat mempengaruhi tentang program-program yang akan dilaksanakan dalam optimalisasi pendistribusian tersebut. Kemudian yang ketiga, sistem yang digunakan, yakni sistemnya harus sesuai dengan kebutuhan saat ini. Yang keempat, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki harus profesional dan kompeten dalam bidangnya. Beberapa prinsip pendistribusian zakat. Yang pertama, pemerataan. Mendistribusikan secara merata baik dalam ruang lingkup mustahik maupun dalam segi kewilayahan. 2. Keadilan. Apabila dana JIS terkumpul berjumlah banyak, maka dana tersebut dapat dibagikan kepada semua yang memang benar-benar berhak mendapatkannya. 3. Kewilayahan. Pendistribusian hendaknya dilakukan ke daerah di mana dana JIS tersebut dikumpulkan. Dan apabila di daerah tersebut tidak ditemui mustahik atau hanya sedikit, maka boleh untuk mendistribusikannya ke luar daerah. Kemudian yang terakhir, bentuk-bentuk pendistribusian. Yang pertama, distribusi konsumtif tradisional, yakni dana bantuan yang dibagikan kepada para mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Misalnya, zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, distribusi bersifat konsumtif kreatif, yakni dana bantuan diberikan dalam bentuk lain dari barangnya semula. Misalnya alat-alat bantu mengajar bagi TPQ dan sekolah, ataupun penunjang beasiswa bagi anak sekolah ataupun mahasiswa. Yang ketiga, distribusi bersifat produktif tradisional, di mana dana bantuan diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, gerobak atau rombong dagangan, ataupun yang lain-lainnya. Yang keempat, distribusi bersifat produktif kreatif, yakni dana bantuan diberikan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal usaha pedagang atau pengusaha kecil. Baik, sampai di sini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.